warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ashabihi wa sallam wa ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruang aula ini. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Radiki dengan NIM 1911 604115 dari Universitas Aisyah Yogyakarta, prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai tentang cara mencegah penyakit demam berdarah. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang ditanyakan, Pak? Belum ada. Baik, belum ada. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan untuk waktunya kurang lebih selama 30 menit ke depan dengan rangkaian acara itu pembukaan, kemudian penyampaian materi, kemudian diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Untuk itu sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita memasuki penyampaian materi yang bisa kita lihat dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang cara mencegah demam berdarah yang disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Ahmad Radiki dengan NIM 1911 604115. Kemudian untuk pembahasan, yaitu saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua pengertian SAP atau satuan acara penyuluhan, yang ketiga tujuan instruksional umum, yang keempat tujuan instruksional khusus, dan yang terakhir kemudian baru masuk ke tentang materi cara mencegah demam berdarah. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Jadi demam berdarah adalah penyakit infeksi oleh virus dengue yang tertular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dengan ciri demam tinggi mendadak disertai manifestasi pendarahan dan cenderung menimbulkan penjatan dan kematian. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, serta sering menimbulkan ledakan kejadian luar biasa dengan jumlah kematian tinggi. Menurut WHO, insiden DBD di seluruh dunia meningkat secara drastis selama 20 tahun terakhir. Diperkirakan jumlah orang yang berisiko terserang penyakit ini sekitar 2,5 sampai 3 miliar dan 20 juta pada setiap tahunnya. Indonesia merupakan daerah yang mempunyai potensi terjadinya infeksi penyakit DBD. Jumlah kasus DBD di Indonesia terus meningkat dan meluas penyebarannya. Diselingi ledakan KLB dalam kisaran 5-6 tahun, tahun 2010 terjadi sekitar 150.000 kasus dengan tingkat kematian 1.317 orang. Sedangkan kasus DBD di Jawa Tengah pada tahun yang sama terjadi kasus sebanyak 16.858 dengan tingkat kematian sebanyak 230 orang. Kemudian yang kedua yaitu pengertian SAP. SAP atau Satuan Acara Penyuluhan adalah seperangkat acara penyuluhan yang
termasuk topik, tempat, sasaran, pemateri, dan konsep acara. Penyusunan SAP terbagi menjadi 3 tahap, yaitu mulai dari tahap pendahuluan, tahap penyajian, dan tahap penutup. Yang ketiga yaitu tujuan instruksional umum. Setelah dilakukan penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat mencegah dan menangani demam berdarah dengue secara mandiri. Kemudian tujuan instruksional khusus, setelah diberikan penyuluhan, diharapkan masyarakat mampu menjelaskan pengertian DBD. Yang kedua, menjelaskan penyebab DBD. Yang ketiga, menjelaskan tanda dan gejala DBD. Dan yang terakhir, menjelaskan pencegahan penyakit DBD. Kemudian yang kelima yaitu masuk ke materi. Diawali dengan yang pertama, pengertian DBD itu sendiri. Jadi DBD atau demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi dengan salah satu dari 4 virus dengue yang dapat menyerang pada anak dan dewasa dengan gejala utama yaitu demam, nyeri otot, dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama. Demam berdarah dengue adalah penyakit akut yang disebabkan oleh virus DBD dan ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang terinfeksi virus DBD. Yang kedua yaitu penyebab DBD. Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. DBD ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi virus dengue. Virus dengue penyebab demam dengue atau DD, demam berdarah dengue atau DBD, dan dengue shock syndrome atau DSS, termasuk dalam kelompok B arthropod virus arbovirosis yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae, dan mempunyai 4 jenis serotip yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Kemudian ciri-ciri nyamuk yang menularkan DBD adalah yang pertama, menggigit pada pagi hari, biasanya pada pukul 8 sampai pukul 10, dan sore harinya pada pukul 16 sampai pukul 18. Yang kedua, menggigit berulang-ulang dan berpindah-pindah antar individu. Yang ketiga, jentiknya berkembang di air jernih atau air hujan. Yang keempat, jarak terbang rata-rata 40 sampai 100 meter. Yang kelima, nyamuk bisa hidup sampai 2 sampai 3 bulan dengan rata-rata 2 minggu. Yang keenam, suhu udara optimal 28 sampai 32 derajat Celcius. Yang ketujuh, biasanya nyamuk terbang di kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang kedelapan, berwarna hitam dengan loreng putih di sekujur tubuh nyamuk. Kemudian yang terakhir, biasanya hinggap di tempat gelap dan benda yang bergantung di dalam rumah. Yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala demam berdarah. Yang pertama, demam tinggi sekitar 2-7 hari disertai menggigil, kurang nafsu makan, nyeri pada persendian, serta sakit kepala. Yang kedua, pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit, mimisan, gusi berdarah, muntah darah,
dan BAB berdarah. Yang ketiga, nyeri perut atau ulu hati tapi tidak ada gejala kuning. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, terjadi shock atau pingsan pada hari ke-3 sampai 7 secara berulang-ulang dengan tanda shock yaitu lemah, kulit dingin, basah, dan tidak sadar. Dan yang terakhir, penderita biasanya mengalami ketidaksadaran dan denyut nadi tidak teraba. Kemudian yang terakhir, cara pencegahan penyakit demam berdarah. Yang pertama, memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari. Yang kedua, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 4M+. 4M+ meliputi menguras, menutup, mengubur, dan memantau. Menguras itu sendiri yaitu menguras wadah air yang terdapat di dalam bangunan seperti bak mandi, ember vas bunga, tempat penampung air kulkas agar telur dan jentik Aedes mati. Kemudian yang kedua, menutup rapat semua wadah air agar nyamuk Aedes tidak dapat masuk dan bertelur. Kemudian yang ketiga, mengubur semua barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan seperti ban bekas, kaleng bekas, dan lain-lain agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Kemudian yang keempat, memantau semua wadah air yang berpotensi sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan menggantung baju, membubuhkan larva, dan tidur menggunakan kelambu. Lakukan 4M+ secara rutin setiap minggu sekali. Berantas nyamuk Aedes aegypti dengan cara yang pertama, menyemprot nyamuk dengan zat kimia. Yang kedua, lakukan pengasapan. Yang ketiga, menaburkan serbuk abate. Dan yang terakhir, memberikan ikan cupang pada tempat penampungan air agar bisa memakan jentik-jentik nyamuk. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memperhatikan atau sesama dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke sesi tanya jawab. Apakah dari bapak-bapak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Saya Mas. Silakan Mas. Saya bertanya Mas, penyebab dari DBD itu apa Mas? Oh iya Pak. Penyebab DBD itu disebabkan oleh virus dengue dari genus Flavivirus. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue, Pak. Apakah sudah jelas, Pak? Iya Pak, makasih banyak Pak. Baik. Untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan kembali? Saya Iya, Pak. untuk orang-orang yang sudah terkena DBD itu perawatan dari DBD itu sendiri bagaimana perawatan? Oh iya, Pak. Untuk perawatannya itu biasanya berikan air minum yang banyak kepada penderita DBD tersebut. Bisa air minum yang sudah masak, air teh juga bisa, air susu, kemudian minuman yang lainnya. Kemudian yang kedua, apabila penderita sudah terkena, bisa dibawa ke dokter, puskesmas atau rumah sakit dengan tanda gejala yaitu penderita tampak gelisah, lemah, tangan dan kaki dingin, bibir pucat, dan denyut nadi itu lemah. Begitu Pak, apakah sudah jelas? Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Saya sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian, dan semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuannya. Terima kasih. Saya mohon izin.
Wassalamualaikum